Shalom, salam kamu spesial. Saya senang kita boleh berjumpa lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak Menteri Agama kita yaitu Bapak Yakut Kolil Komas, ya, bagi saya adalah Menteri Agama yang luar biasa karena saya menyaksikan video tentang sambutan beliau untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah pada tahun 2021. Dan dalam isi sambutan beliau ada kata-kata yang luar biasa yang sangat memberkati saya. Nah, saya akan kutip inti atau kalimatnya adalah mengatasi kematian dengan kehidupan, menaklukkan ketakutan dan ketidakpastian dengan harapan. Karena itu mari kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan beliau saat ini. Yang terhormat pimpinan organisasi Gereja Aras Nasional, pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia, pimpinan Sinode Gereja, pimpinan Keuskupan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, umat Kristiani di seluruh Indonesia. Shalom. Mengawali sambutan ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kasih-Nya, kita dapat merayakan Hari Raya Jumat Agung dan Paskah tahun 2021. Sesuai dengan tema Paskah Nasional hari ini, yaitu berpaling kepada Sang Hidup, selaku Menteri Agama, saya mengajak segenap umat Kristiani untuk bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Yang Maha Kuasa dalam setiap langkah hidup kita. Dalam keyakinan umat Kristiani, perayaan Jumat Agung dan Paskah adalah pengingat serta dorongan bahwa Kristus senantiasa mencintai dan memelihara seluruh dunia, mengatasi kematian dengan kehidupan, menaklukkan ketakutan dan ketidakpastian dengan harapan. Tahun ini kita masih merayakan Jumat Agung dan Paskah dalam situasi pandemi COVID-19. Situasi ini bukan hanya dirasakan oleh umat Kristiani di Indonesia saja, melainkan telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan umat manusia di dunia. Situasi pandemi COVID-19 ini tentu akan mempengaruhi cara kita dalam merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saat ini pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi, namun dihimbau kepada seluruh umat Kristiani agar tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk melindungi hidup kita sendiri dan kehidupan orang lain. Meski ibadah Jumat Agung dan Paskah dilaksanakan dengan cara sederhana, namun tidak mengurangi sukacita kita antara satu dengan yang lainnya. Mari tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah bagi umat Kristiani di seluruh Indonesia. Shalom. Setelah kita menyaksikan video kata sambutan daripada Bapak Menteri Agama yang mengangkat tema berpaling kepada Sang Hidup, yang merupakan tema daripada PGI untuk menyongsong Jumat Agung dan Paskah 2021 yang adalah tema nasional, maka saya tergerak untuk kita belajar kebenaran firman Allah dari Lukas pasal 24 ayat yang kelima. Lukas 24 ayat yang kelima. Mari saya akan bacakan buat kita semua. Lukas 24 ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Inilah adalah ayat yang luar biasa. Ini adalah perkataan malaikat kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus. Mereka datang dengan penuh keputusasaan, dengan penuh kekecewaan, dan teristimewa waktu mereka sampai ke kubur Yesus, mereka tidak menemukan mayat Kristus dan mereka menjadi kecewa, menjadi putus asa. Dan waktu mereka berjumpa dengan malaikat,
Malaikat memberitahukan kepada mereka, mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Pernyataan malaikat ini mengupahkan mereka, sehingga pada akhirnya mereka kembali kepada para murid-murid dan mereka memberitahukan bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dengan penuh keyakinan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka berpaling kepada Sang hidup, yaitu Kristus sendiri. Kalau kita berpaling kepada Kristus, Sang pemilik kehidupan, hidup kita akan menjadi hidup yang berbeda. Hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa. Bahkan sekalipun kita menghadapi kematian, bahkan menjelang kematian, kita terus punya keyakinan yang luar biasa. Saya teringat akan seorang hamba Tuhan tua di Ambon. Waktu beliau menjelang kematiannya, beliau mengangkat wajahnya dan beliau melihat ke atas, membuka mata dan melihat ke atas. Dan dengan wajah penuh dengan sukacita, dengan keyakinan iman, beliau berkata, mulia, mulia, mulia. Beliau mati dengan suatu keyakinan iman yang luar biasa. Beliau masuk dalam kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Saya percaya mereka sedang hidup dalam suatu kehidupan yang tanpa kepastian, karena mereka tidak berpaling kepada Sang hidup. Karena itu mari kita akan belajar dari kebenaran firman Allah, supaya kita terus bertumbuh dan sungguh-sungguh kita berpaling kepada Sang hidup. Ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, berpaling kepada Sang hidup karena banyak orang sedang ketakutan dengan kematian. Para wanita yang datang ke kubur Yesus mengalami perubahan. Awalnya mereka ketakutan oleh karena idola mereka atau pribadi yang menjadi andalan mereka, yaitu Kristus, sudah mati. Dan teristimewa waktu mereka datang ke kubur, mayatnya tidak ada lagi. Ini menjadi sesuatu yang mengecewakan mereka. Tetapi malaikat mengatakan suatu pernyataan yang luar biasa. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Pernyataan malaikat ini mengupahkan kehidupan para wanita ini. Nah, saya percaya apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan video ini, engkau ada dalam ketakutan, engkau ada dalam keputusasaan, berpaling kepada Sang hidup, maka kehidupanmu akan menjadi berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang berpikir bahwa dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan kekayaan, mereka dapat menikmati hidup ini, mereka akan bahagia, mereka tidak takut apapun. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dalam sejarah, saya pernah membaca, Bapak Ibu Saudara, kisah orang-orang yang terkenal yang menjelang kematian mereka. Bahkan mereka sangat kaya, mereka sangat terkenal. Pada abad yang lalu, ada seorang filsuf Prancis yang sangat terkenal bernama Voltaire. Voltaire adalah seorang filsuf yang sangat kaya, sangat sukses. Tetapi menjelang kematiannya, dia begitu menderita, dia begitu ketakutan, dia begitu tersiksa. Sehingga dia berkata kepada dokternya, saya akan memberi Anda setengah dari harta saya jika Anda dapat memperpanjang hidup saya 6 bulan lagi. Karena dia begitu ketakutan, dia begitu menderita, dia begitu gelisah dengan menjelang kematiannya. Bahkan perawat yang merawat dia membuat pernyataan yang luar biasa. Walau saya ditawarkan semua kekayaan yang ada di Eropa, saya tidak mau melihat kematian seperti itu. Karena kematian di luar Tuhan adalah kematian yang tanpa pengharapan, kematian yang penuh dengan ketakutan. Tetapi kematian di dalam Kristus adalah kematian yang memberi pengharapan. Saya juga membaca tentang seorang filsuf yang terkenal dan kaya di Inggris juga, bernama Thomas Hobbes. Dia membuat pernyataan waktu dia menjelang kematiannya. Dia katakan seperti ini, kalau seluruh dunia ini milikku, aku akan memberikannya untuk dapat hidup sehari lagi. Kenapa? Karena dia tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi mereka yang punya pengharapan di dalam Tuhan, mereka tidak perlu takut dengan kematian. Mereka tidak perlu takut dengan apa yang terjadi. Mereka tidak perlu takut dengan semua penderitaan dan kesulitan yang sedang dihadapi. Kita akan penuh dengan iman seperti Ayub. Waktu dia menderita, dia kehilangan segala sesuatu. Bahkan dia kehilangan kesehatannya. Di dalam Ayub
pasal yang ke-19 ayat 25, dia masih berkata, tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Ayub melihat dengan iman kepada waktu yang sangat jauh, yaitu kedatangan Kristus dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Sehingga ini memberi pengharapan bagi dia, menjadi kekuatan bagi dia untuk dia terus percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan kematian. Karena apa? Karena Sang Hidup itu telah bangkit. Karena Sang Hidup itu telah menaklukkan maut. Sehingga saya dan saudara yang percaya kepada dia, kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Kita memiliki iman yang luar biasa. Kita tetap bersuka cita di dalam segala penderitaan. Ataupun kematian datang kepada kita, kita tetap bersuka cita. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55 berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelannya dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saya dan saudara yang berpaling kepada Sang Hidup, kita sedang mengenakan yang tidak binasa, yaitu satu kehidupan yang kekal, yang ada dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Dia, sehingga kita dapat berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Karena kita percaya, kita memiliki Sang Hidup itu sendiri, yang punya kehidupan itu, sehingga kita tidak perlu takut kepada kematian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berpaling kepada Sang Hidup, karena Dia akan membuat hidup kita menjadi hidup yang lebih hidup. Saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, yang berpaling kepada Sang Hidup, bukan saja kita memiliki satu kehidupan kekal nanti, tapi kehidupannya akan mengubah hidup kita. Saya memperhatikan di dalam bahasa asli kata yang hidup itu berasal dari kata Yunani saho. Nah, kata itu mempunyai pengertian yang luar biasa, yaitu yang pertama, untuk menikmati kehidupan yang nyata, untuk memiliki kehidupan yang benar dan layak, untuk menjadi bersemangat, untuk menjadi segar, kuat, dan efisien. Kalau kita berpaling kepada Sang Hidup, kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang memberi berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kita tidak perlu takut, sekalipun di mana-mana orang sedang ketakutan dengan ancaman bom. Bahkan gereja-gereja juga perlu dijaga oleh aparat keamanan, oleh karena ada ancaman-ancaman bom. Bahkan ada pernyataan-pernyataan dari para pengamat bahwa akan terjadi gelombang penyerangan kepada masyarakat. Dan ini menjadi sesuatu yang bisa menakutkan bagi kita. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kalaupun kematian terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah berpaling kepada Sang Hidup, dan kita memiliki kehidupan yang kekal. Kita memiliki kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita ada di dalam Dia, dan Dia menjamin bahwa kita yang percaya kepada Dia, kita pun akan dibangkitkan kembali. Soal kebangkitan dari kematian, ini bukan sesuatu yang menjadi khayalan. Bukan kita sedang berhalusinasi, tapi kita memiliki kepastian. Seorang pernah berkata seperti ini, kita lebih yakin atas hari kebangkitan kita daripada dapat bangun dari tempat tidur kita setiap pagi. Kita dapat tidur malam ini, dan mungkin besok kita tidak bangun. Kita tidak pasti. Tetapi soal kita bangkit, itu pasti. Karena Dia sendiri sudah bangkit. Dan Dia menjamin bahwa kita yang percaya kepada Dia, kita pun akan dibangkitkan. Para pemimpin agama, para pendiri agama sudah mati, dan mereka tidak pernah bangkit. Tapi Kristus sudah bangkit. Dan kebangkitannya ini menguatkan kita. Kebangkitannya ini mengubahkan segala sesuatu. Bahkan para murid sendiri, yang pada awalnya
Waktu Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka hidup dalam ketakutan. Mereka menyembunyikan diri daripada para pemimpin agama dan orang-orang Yahudi, karena mereka takut mereka pun akan dibunuh. Tetapi waktu Yesus bangkit, mereka bangkit dan bersemangat dan memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Bahkan mereka yang dulu hanya sekedar ancaman untuk kematian, pada akhirnya mereka berani untuk mati. Saya pernah melihat satu video yang menceritakan tentang kematian daripada murid-murid. Mereka ada yang dilempari batu, ada yang dianiaya begitu rupa, diikat dan kemudian dia ditarik dengan seekor kuda sampai mati. Mereka dilempari dengan batu, mereka disiksa, dianiaya. Petrus disalibkan dengan kepala ke bawah. Dia menghadapi kematiannya dengan penuh keyakinan, karena dia sudah berpaling kepada Sang Hidup. Bahkan ada mujizat-mujizat yang terjadi seperti Rasul Yohanes. Dia ditangkap dan dia digoreng hidup-hidup, tetapi dia tidak mati. Ada kisah di balik semua itu yang mengatakan bahwa api untuk menggoreng dia itu mati. Dan karena dia tidak bisa dibunuh, akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita berpaling kepada Sang Hidup, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Karena kita punya jaminan yang luar biasa di dalam Kristus. Yesus waktu datang kepada Maria dan Marta yang sedang kecewa, putus asa, oleh karena saudara laki-lakinya yang menjadi andalan mereka sudah mati. Yesus membuat pernyataan seperti ini dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Mari kita percaya bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan kita mati oleh karena adanya bom bunuh diri, maksud saya yang terjadi, kita terus percaya bahwa kita akan dibangkitkan. Kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita memiliki Sang Hidup. Kita berpaling kepada Sang Hidup. Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah buat semua kita yang merayakan hari kebangkitan Kristus, hari kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Kita rayakan dengan sukacita, dengan semangat. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.